warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Baik Bu. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum Ibu memasuki pembelajaran, Ibu mau mengaksen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk? Ada Bu. Siapa? Iya. Kemana? Pagi Bu. Oh iya, tidak apa-apa. Apakah ada lagi? Tidak Bu. Baik. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai himpunan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bentuk aljabar. Apakah di sini sudah ada yang pernah mendengar bentuk aljabar? Belum Bu. Nah, karena belum, Ibu ingin memberi contoh. Misalnya, Ibu ada pensil, satu pensil Ibu misalkan dengan X. Kemudian Ibu ingin membeli 2 pensil dan 1 buku. Sedangkan Rosa ingin membeli 3 pensil dan 5 buku. Nah, kalau dalam bentuk aljabar, bagaimana kita menuliskannya? Apakah Anda sudah tahu? Belum Bu. Nah, karena kita ada yang belum tahu, mari kita akan membahas mengenai bentuk aljabar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, apakah kalian sudah siap? Sudah Bu. Baik. Nah, tujuan pembelajaran dari bentuk aljabar yang pertama, memahami maksud dari bentuk aljabar. Yang kedua, memahami istilah suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Yang ketiga, menentukan suku sejenis pada bentuk aljabar. Dan yang keempat adalah memahami cara menjumlahkan atau mengurangkan bentuk aljabar. Nah, di sini apakah ada yang sudah tahu pengertian aljabar? Belum Bu. Nah, aljabar sendiri adalah bagian dari ilmu matematika yang menggunakan huruf atau simbol untuk mendeskripsikan suatu bilangan atau benda guna untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matematika. Nah, contohnya di sini kalau ada bentuk aritmatika dan di sini dia bentuk aljabar. Nah, kalau dalam bentuk aritmatika 1 ditambah 2 sama dengan titik. Kalau di dalam aljabar 1 ditambah 2 sama dengan, nah, titik-titik di sini kita bisa menggunakan huruf untuk mendeskripsikannya. Contohnya misal 1 plus 2 ini kita hasilnya kita deskripsikan dengan X. Di sini artinya X itu adalah hasil dari 1 plus 2. Contoh yang kedua, misalnya ada 5 min 1 titik sama dengan 2. Nah, berarti kalau dalam bentuk matematika kita disuruh mengisi titik-titiknya ini. Kalau di dalam bentuk aljabar 5 dikurangi titik-titik sama dengan 2. Nah, berarti di sini kita mencari angka berapa kalau dia itu 5 dikurangi angka itu hasilnya 2. Kita bisa simpulkan dengan Y. Berarti Y itu adalah angka yang kita cari. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu. Mengerti ya? Mengerti Bu. Baik. Nah, selanjutnya tujuan yang kedua adalah memahami maksud dari suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, habis dulu ya. Nah, sebagai contoh di sini Ibu punya 3x kuadrat ditambah 2x min 3 plus 5. Di sini ditulis ada suku, variabel, koefisien, dan yang terakhir adalah konstanta. Nah, suku itu apa? Suku adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda jumlah atau kurang. Berarti sebagai contoh di sini ada 3x kuadrat ditambah, berarti ini dia sudah dipisahkan. Berarti di sini suku-sukunya itu ada apa aja? Berarti ada 3x kuadrat, kemudian apa lagi? 2x. Benar, 2x, kemudian min 3. Nah, jangan lupa ya kalau ada tanda min nanti tetap kita tulis. Ini dari 3 yang terakhir adalah 5. Nah, variabel apa? Variabel adalah huruf yang digunakan sebagai pengganti suatu bilangan. Nah, berarti di sini apa yang ada hurufnya? Berarti yang pertama
semuanya dihapus saja ya. Berarti ini tidak ada. Kemudian koefisien adalah bilangan yang berada di depan variabel. Berarti yang di depan variabel ini dia koefisiennya. Berarti apa aja? 3x kuadrat koefisiennya berapa? Benar. 2x koefisiennya 2. Nah, min 3. Berarti dia tidak memiliki koefisien. Kemudian konstanta. Nah, konstanta itu sendiri adalah bilangan yang tidak memiliki variabel. Dari ini semua suku-suku ini yang tidak memiliki variabel yang mana? Nah, berarti konstantanya adalah min 3. Bagaimana? Apakah sudah mengerti? Nah, selanjutnya adalah suku sejenis. Apa sih suku sejenis? Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Sebagai contoh, misal yang pertama di sini misal ibu punya 3x min 2y ditambah 5x min 7y plus 2. Nah, berarti di sini dia yang memiliki variabel yang sama yang mana? 3x dan 5. Ada 3x dan 5x. Berarti suku sejenisnya yang pertama adalah 3x dengan 5. Ya. Kemudian ada lagi enggak? Ada Bu. Yang mana? Min 2y. Ya, min 2y dengan Min 7y. nah, kenapa? Karena dia variabelnya sama-sama y. Benar. Berarti yang ini min 2y dengan min 7y. Kira-kira ada lagi enggak? Tidak Bu. Tidak ya, karena 2 ini dia tidak memiliki variabel. Satu lagi, contoh yang kedua, misal 5x min 2y plus 3x kuadrat plus 6y. Nah, di sini adakah variabelnya yang sama? Ada Bu. Yang mana? Min 2y Benar, min 2y benar. plus 6y. Nah, berarti yang suku sejenis ada apa aja? Min 2y Ya, min 2y dengan 6y. 6y. Apakah ada lagi? Tidak Bu. Tidak, karena walaupun ini sama punya variabel semua, tapi variabelnya tidak sama. Nah, itu di sini punya soal. Yang pertama adalah 5x plus 2y min 3x kuadrat plus 6x min 3y plus 5x kuadrat min 2. Nah, tentukan yang pertama berapa jumlah sukunya. Yang kedua, tentukan suku sejenis. Yang ketiga, variabel. Dan yang terakhir adalah konstanta. Nah, kita kerjakan bersama-sama ya. Yang pertama, berapa jumlah sukunya? Tadi suku itu apa? Suku adalah bilangan yang dibesarkan oleh tanda plus atau negatif. Berarti di sini bisa kita hitung satu-satu kan? Ya, sebentar itu kasih spidol warna. Berarti ada berapa aja? Ada berapa? Kita hitung dari depan ya. Ada 1, terus 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti berapa jumlah suku sejenisnya? Ada 7. Selanjutnya adalah nomor 2, tentukan suku sejenis. Tadi suku sejenis apa? Suku yang dipisahkan, suku yang memiliki variabel yang sama. Berarti di sini yang memiliki variabel yang sama 5x dengan 6x. Berarti itu tulis 5x dengan 6x. Kemudian ada lagi 2y dan min 3y. Nah, 2y. Jadi 2y dengan min 3y. Kemudian apakah ada lagi? Min 3x kuadrat. Oh, sudah tidak ada. Oh, enggak ada ya. Berarti maaf ini kuadrat ya. Berarti 3x kuadrat dengan 2x kuadrat. nah, berarti min 3x kuadrat dengan 2x kuadrat. Kemudian variabel. Nah, pada bentuk aljabar ini apa aja variabelnya? X kuadrat. Benar, ada x kuadrat
jabarkan lebih dahulu. Yang kedua, kumpulkan suku sejenis dengan suku sejenis. Dan yang ketiga adalah jumlahkan atau kurangkan. Ya, contohnya, yang pertama, misal ibu punya 3x kuadrat min 2x dengan 2x kuadrat plus 2 atau min ya, min 2. Perintahnya adalah tentukan penjumlahannya. Maka bagaimana? Karena di sini dipisahkan dengan tanda dengan, berarti ditambah ya penjumlahan, berarti 3 langkah yang pertama ya, berarti 3x kuadrat min 2x ditambah dalam kurung 2x kuadrat min 2. Nah, yang kedua kita jabarkan dulu ya. Kalau menjabarkan berarti hilangkan dalam tanda kurungnya, berarti 3x kuadrat min 2x kuadrat, karena di sini tambah di sini positif, berarti tambah dikali tambah tetap ya, plus 2x kuadrat min 2. Ini 2x ya. Nah, kumpulkan suku sejenis dengan suku sejenis. Berarti 3x kuadrat dengan apa? Tambah 2 Ya, ditambah 2x kuadrat, kemudian dikurangi 2x, terus dikurangi 2. nah, kemudian kita jumlahkan atau kurangkan. Di sini berarti kita ini kan dia sama ya, Ya, variabelnya. Berarti bisa kita tambahkan. Berarti 3x kuadrat ditambah 2x kuadrat, 5x kuadrat. nah 5x kuadrat. Ini tetap ya, Ya, min 2x min 2. Maka ini adalah hasilnya. Bagaimana? Sudah mengerti? mati Bu. Baik. Nah, contoh yang kedua adalah tentukan hasil pengurangan dari min x kuadrat min 6xy plus 3y kuadrat dari 5x kuadrat min 9xy min 4y kuadrat. Nah, di sini hati-hati ya, karena ada kata dari, berarti yang awal berarti yang belakang. Jadi kita tulis dulu, berarti gimana? 5x kuadrat min 9xy min 4y kuadrat dikurangi, jangan lupa tanda kurungnya, min x kuadrat min 6xy plus 3y kuadrat. Nah, langkah selanjutnya adalah diapakan? Dijabarkan. Berarti 5x kuadrat min 9xy min 4y kuadrat ini tetap ya, karena kurungnya di depan. Kemudian ingat ini min, di dalam kurung kita operasikan dulu. Berarti min kali min, Plus, nah berarti plus x kuadrat min kali min plus, plus 6xy min kali plus min, min 3y kuadrat. Langkah selanjutnya adalah dikumpulkan dengan suku sejenis, berarti 5x kuadrat selanjutnya. ditambah x kuadrat, Nah, kemudian min 9xy dengan, 6x, nah kemudian min 4y kuadrat dengan, min 3y kuadrat, nah langkah selanjutnya adalah dioperasikan. Berarti 5 ditambah x kuadrat berarti 6x kuadrat, nah 6x kuadrat, kemudian min 9xy ditambah 6xy berarti min 3x. xy, Nah, kemudian min 4 min 3y kuadrat berarti min y kuadrat. 7y kuadrat. Nah, apakah sudah ditanyakan? Tidak Bu. Baik. Nah, baik. Mari kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini bersama-sama. Tadi kita sudah membahas mengenai bentuk aljabar. Aljabar sendiri adalah ilmu dalam matematika yang menggunakan huruf atau simbol untuk mendeskripsikan suatu bilangan atau benda. Di dalam bentuk aljabar ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Yang pertama tadi ada apa? Suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Suku sendiri ada jenis suku sejenis. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Kemudian dalam pengurangan dan penjumlahan bentuk aljabar tadi ada beberapa langkah ya. Yang pertama, jabarkan dulu yang di dalam kurung. Kemudian kumpulkan dengan suku sejenis. Kemudian kita operasikan. Bagaimana? Apakah sudah mengerti? Sudah Bu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu. Baik, karena tidak ada yang ditanyakan, Ibu beri tugas halaman 51 sampai 52 di buku PR kalian. Nanti kalau sudah dikumpulkan melalui WA ya. Ya Bu. Baik, sekian pembelajaran dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.